ada stabilitas dan konstituitas. Itu apa? Stabilitas sama konstituitas. Yuk. Bagaimana cara menangani jika ada pihak yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara? Itu ada yang bagaimana Mas Edi? Bagaimana jika ada pihak? Bagaimana cara? Jika ada pihak yang cara menangani. Jika ada pihak yang iya, oke udah. Itu udah. Ya, bagaimana jika Pancasila tidak dijadikan dasar negara? Bagaimana cara menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila dengan ideologi yang lebih otoriter atau juga otoriter demokratis? Dengan ideologi apa? Ideologi yang lebih otoriter atau tidak demokratis atau tidak demokratis. Ya, Silmi. Bagaimana Pancasila bisa menyatuin segala perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia? Lagi? Yuk. Iya. Bagaimana Pancasila mengatasi tantangan globalisasi, intoleransi, radikalisme, sama korupsi? Bagaimana Pancasila mengatasi tantangan yang ada di dinamika dan tantangan Pancasila? Bagaimana cara menjaga agar Pancasila tetap menjadi dasar negara yang kuat dan dihormati, sementara ada pihak yang ingin menggantikan dengan Bagaimana cara menjaga agar Pancasila tetap menjadi dasar negara yang kuat dan dihormati? Tunggu, menjadi dasar negara yang kuat dan dihormati. Sementara ada pihak yang ingin menggantikan dengan ideologi yang lebih radikal atau ekstrim. Apa yang terjadi apabila Pancasila itu tidak direalisasikan di negara ini dan juga tidak direalisasikan sama rakyatnya juga, dan jikalau misalkan untuk itunya apa gitu, gimana ya, cara pencegahan anak gitu, pencegahan agar gimana kayak tadi gini, nah gitu. Apa yang terjadi jika Pancasila tidak direalisasikan oleh negara Indonesia itu sendiri? Ya, saya bisa. Negaranya itu sendiri maupun sama rakyatnya, sama masyarakatnya, seperti yang terjadi. Dari saudara Sidik, bagaimana cara menangani jika ada pihak yang mau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, kita kembali ke belakang ke sejarah. Pada masa kejatuhan Orde Lama di tahun 1966 itu ada peristiwa besar
yang menamakan G30 SPKI yang akan menggantikan ideologi Pancasila oleh ideologi komunis yang oleh ideologi komunis dengan membentuk angkatan kelima untuk menumpas angkatan darat. Dari semua mantra di tentara itu yang nggak setuju berdirinya angkatan kelima yaitu angkatan darat dengan cara setelah Orde Lama jatuh di tahun 1966 maka dari situ mulailah penghabisan atau genosida terhadap kaum komunis atau kaum kiri dengan cara membantai, menangkap atau menyiksanya yang dilakukan oleh Pak Harto untuk membersihkan ideologi kiri tersebut. Maka dari situ lahirlah pemuda Pancasila untuk mengganyang ideologi kiri atau komunis yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Kalau untuk sekarang penanganannya dari diri kita sendiri bagaimana cara menerapkannya. Terus Pancasila juga kan sudah dibuat oleh para terdahulu kita, para pahlawan untuk bangsa ini. Bahkan Soekarno pernah berkata, kalian akan susah menghadapi bangsa sendiri daripada mengusir penjajah. Buktinya terjadi di zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kalau misalkan bisa. Kalau nggak salah ada yang pernah menjadikan Pancasila itu menjadi trilogi kayak menghapus dari 5 dasar Pancasila itu. Tapi dengan dukungan suara masyarakat yang sadar bahwa pentingnya Pancasila buat negara kita dan kehidupan bernegara, maka tidak terjadi perubahan Pancasila tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kasih ya. Lanjut mau jawab yang bagaimana Pancasila bisa nyatuin perbedaan masyarakat yang ada di dunia lagi di Indonesia. Jadi dengan adanya nilai-nilai luhur, adanya pedoman hidup, adanya norma, hukum, aturan dalam berperilaku yang sama, itu juga udah cara Pancasila menyatukan perbedaan dan keberagaman di Indonesia. Ya. Kalau boleh, contohnya? Iya, boleh. Contoh apa? Cara Pancasila menyatukan kita ada di beberapa daerah di Indonesia, itu di Kalimantan Barat, yaitu di Kota Singkawang, itu kebanyakan mayoritas kaum Tionghoa. Nah, sedangkan untuk umat Muslimnya itu minoritas itu. Waktu ketika ada acara besar waktu Imlek, itu azan menghentikan yang kaum Tionghoa itu menghentikan kegiatannya untuk kaum muslimin beribadah. Nah, dari situ Kota Singkawang kota paling toleransi di Indonesia. Kalau kota yang tidak paling toleransi, Depok dan sebagainya. Contoh pernah terjadi di kota saya sendiri, untuk kayak pembangunan itu harus meminta kesepakatan masyarakat dan kepala desa di situ. Nah, dari situ kan kita sadar kenapa kita tidak boleh gitu. Sedangkan kita juga hidup di bermasyarakat yang bermacam-macam, dari suku, adat, budaya, agama dan lain-lainnya. Kalau kita terjadi musibah, yang mau nolong kita siapa? Masyarakat terdekat. Gak mandang itu yang namanya agama, ras, suku dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar tentang warnanya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menyeimbangkan nilai Pancasila dengan ideologi yang lebih otoriter atau tidak demokratis.
Tentu untuk bisa menyeimbangkan nilai Pancasila dengan lebih otoriter dan tidak demokratis itu kemungkinannya sangat sulit. Tapi untuk bisa menyeimbangkan itu penting untuk diingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus dijunjung tinggi dan diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan tindakan. Adapun ideologi yang lebih otoriter atau tidak demokratis harus dikaji dengan hati-hati yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah sudah terjawab? Terima kasih.